Namun yang jelas jika melakukan gerakan seperti ini tentunya ini membuat suatu hal kegaduhan yang baru ya guys ya. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan kita Hot One News di sini. Apa kabar teman-teman semua? Aku berharap teman-teman dalam keadaan sehat dan berbahagia. Amin amin ya robbal alamin. Ya, kali ini kita akan bahas sebuah berita yang sangat menarik soal dunia perpolitikan Indonesia yang kini secara mengejutkan dan lama sudah tak muncul. Kini muncul kembali sosok wanita yang kontroversial, yaitu si Ratna Sarumpait, yang kini ini mengadakan gerakan anti pemilu atau tolak pemilu 2024. Dia merasa ketiga calon baca pres di tahun 2024 ini kurang serius dalam pemilihannya. Oke, nanti kita akan melihat sebuah berita yang berjudul demikian guys. Kacau kembali berulah, Ratna Sarumpait tebar ancaman hingga bikin gerakan tolak pemilu. Ya, untuk link video asli original sudah kami cantumkan di deskripsi. Teman-teman bisa langsung cek kevalidan sumber beritanya. Dan kita tentunya nanti akan simak videonya terlebih dahulu secara lengkap agar kita semua tidak gagal paham, serta kita cek sumber kevalidan beritanya. Langsung saja kita simak videonya, cekidot. Genes, kapok dijadikan tumbal politik. Ya. Ratna Sarumpait bikin gerakan tolak pemilu 2024. Ratna ternyata belum kapok juga. Entah ini karena dia belum kapok atau malah makin ketagihan dengan perhatian. Ya. Terbukti dia mengaku membentuk satu gerakan namanya Gerakan Selamatkan Indonesia atau GSI untuk menolak pemilu 2024. Alasan dia adalah ketiga bakal capres yang ada saat ini tidak menunjukkan keseriusannya dalam mengubah bangsa Indonesia. Memang ini sudah menjadi domain yang agak sedikit samar-samar. Apakah Mbak Ratna ini sebagai pemain tunggal yang tidak ada kepentingannya dengan kelompok tertentu, atau sudah menjadi bagian desain kelompok tertentu? Sekarang wilayahnya sudah abu-abu. Tapi yang jelas Mbak Ratna ini merusak kredibilitasnya sendiri sebagai seniman yang sudah cukup lama dikenal. Pertanyaan yang sederhana adalah, tidak mungkin orang seperti Ratna Sarumpait yang seumur hidupnya mendedikasikan kredibilitas dan kebaikan hidupnya untuk dunia seniman, dunia aktivis dan semacamnya. Pasti ada syai'un. Ada sesuatu yang sepertinya ingin dirancang oleh Mbak Ratna, entah itu untuk pribadi atau untuk kepentingan kelompok. Tapi pada prinsipnya memang ini berdampak kepada kandidat juga, ini berdampak kepada kredibilitas banyak orang. Dan kita juga ingin tahu motif-motif di belakang ini itu apa gitu loh. Karena bagi kami tidak ingin menangguk kepentingan dan keuntungan politik dari sini, sejujurnya saja ya. Ada satu strategi yang kerap dipakai oleh pendukung Prabowo di Pilpres 2014 dan 2019 silam untuk mengalahkan Presiden Jokowi, yakni selalu menggiring opini. Pokoknya segala hal buruk mereka disematkan kepada mantan wali kota Solo itu. Mulai dari menuding Presiden Jokowi adalah seorang PKI, mengatakan mantan gubernur DKI tersebut antek asing dan aseng, anti-Islam, anti-ulama, melarang azan, sampai menghapus pelajaran agama. Tujuannya tidak lain tidak bukan untuk melakukan pembunuhan karakter Presiden Jokowi. Yang muaranya di Pilpres orang berbondong-bondong memilih Prabowo. Di antara penggiringan opini yang paling brutal yang dilakukan oleh kelompok sebelah adalah Ratna Sarumpait yang melakukan oplas tanpa mengaku digebukin pada tahun 2018 lalu. Sebagaimana kita tahu bahwa kala itu Ratna tergabung ke dalam Badan Pemenangan Nasional atau BPN Prabowo Sandi yang notabene tim sukses resmi Prabowo pada Pilpres 2019. Ratna didaulat menjadi juru kampanye nasional waktu itu. Memang sebelumnya si Ratna ini terkenal cukup vokal. Ia sampai dijuluki sebagai aktivis sosial dan pegiat HAM, sehingga cocok jadi juru kampanye. Bahkan karena begitu nyaringnya suara Ratna, ia kala itu sempat dipenjarakan oleh rezim Soeharto. Namun nasibnya cukup beruntung, ya nggak sampai diculik dan dihilangkan seperti Suyat, Wijitukul dan kawan-kawannya. Hanya saja bisa dibilang si Ratna ini nggak konsisten.
Ia memproklamirkan dirinya sebagai pejuang HAM, tapi pada Pilpres 2019 mendukung capres pelanggar HAM. Ia pun mendukung Prabowo bisa dibilang sangat serius dan total. Hal ini terbukti dari dirinya yang rela melakukan oplas demi mengatakan kalau dirinya sudah dianiaya oleh sekelompok orang. Yang muaranya, orang akan menuding pelakunya adalah pendukung Jokowi, sehingga masyarakat pun berbondong-bondong mencoblos Prabowo. Terbukti awalnya memang cukup berhasil. Ratna kala itu bikin heboh seluruh negeri. Nyaris seluruh media memberitakannya. Para pendukung Prabowo pun berlomba-lomba menghembuskan isu ini. Ya, oke guys, itu tadi ya videonya. Jadi kita masih belum tahu apa visi dan misi si Ratna Sarumpait. Apakah ada desainer yang ada di baliknya, ataukah dia ini seorang tunggal player atau bermain sendiri, entah apa sebenarnya motif si Sarumpait ini. Namun yang jelas jika melakukan gerakan seperti ini tentunya ini membuat suatu hal kegaduhan yang baru ya guys ya. Coba saya telisik dari media online terpercaya, saya menemukan bahwasanya memang benar jika Ratna Sarumpait ini tiba-tiba muncul dan bikin gerakan tolak pemilu. Ini ditulis oleh media online terpercaya bernama Detik News ya guys ya. Dilansir dari Detik News berjudul demikian, Ratna Sarumpait tiba-tiba muncul bikin gerakan tolak pemilu. Dilansir dari Detik News, aktivis politik Ratna Sarumpait tiba-tiba muncul ke publik. Dalam kemunculannya ini, Ratna menyampaikan dirinya membentuk gerakan Selamatkan Indonesia atau GSI untuk menolak pemilu 2024. Aku nggak memilih pemilu soalnya jadi gerakan kami itu menolak pemilu. Lantas kalau menolak pemilu terus siapa yang jadi presidennya? Itu pertanyaannya guys. Entah apa ini maksudnya si Sarumpait ini. Aku nggak memilih pemilu soalnya jadi gerakan kami itu menolak pemilu juga, tegas Ratna saat jumpa pers di kediamannya di Tebet, Jakarta Selatan. Ratna menegaskan bersama GSI pihaknya menolak pemilu 2024. Menurutnya, dari ketiga bakal capres itu tidak menunjukkan keseriusannya untuk mengubah bangsa Indonesia. Jadi ini alasannya Bu Ratna Sarumpait ini guys. Jadi menganggap Pak Prabowo, Pak Ganjar, terus Pak Anies ini semua tidak ada yang serius. Jadi itu alasannya Bu Ratna Sarumpait ini menganggap Pak Prabowo, Pak Ganjar, Pak Anies ini tidak serius untuk mengubah bangsa Indonesia. Mungkin yang dimaksud yang serius adalah Bu Ratna sendiri kali ya yang ingin jadi presiden. Oke teman-teman, bisa ikut berpartisipasi di dalam kolom komentar mengenai berita ini. Berita tentang sosok wanita kontroversial si Ratna Sarumpait yang dulu juga pernah buat heboh Indonesia dengan pranknya yang mengatakan bahwa dia dipukuli dan sebagainya, ternyata hanya palsu belaka. Sekarang mengadakan gerakan GSI. Oke teman-teman, apakah teman-teman minat masuk ke gerakan si Ratna Sarumpait? Tulis di kolom komentar mengenai berita ini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.